di sebelah kanan ini adalah jawabannya ya, kira-kira cakarannya. Oke, nanti tinggal kita hapus-hapus saja di sini supaya tidak pindah-pindah slide. Oke ya. Kita coba, kita mulai dari nomor 4 ya. Nomor 4, tunggu ada yang baru masuk ini, siapa ini? Kita coba nomor 4. Nomor 4 ada yang dapat jawabannya? Siapa yang dapat? Nomor 4 ada yang dapat jawabannya? Ini kalian tidak dapat atau tidak kerja ini? Memang kalau saya periksa satu-satu ini. Tunggu, tadi anu naik tadi, kan ada lewat tadi. Nomor 4 ada yang dapat jawabannya? Tidak ada yang dapat. Soal paling mudah ini, tidak ada yang dapat. Atau tidak dikerja? Itu dulu saya tanya. Ada, Sir. Ada dikerja. Iya. Ya, berapa dan jawabannya berapa? Alfa. X sama dengan min 2, Sir. X sama dengan min 2. Nah, itu loh, jawab kalau ditanya ya. Oke, kita tes apakah jawaban X sama dengan min 2. Kita coba ya, penyelesaian dari ini soalnya ya. 4X tambah 18 sama dengan 6 dikurangi 2X. Nah, kita coba, mudah-mudahan ini cukup jelas ya cara ketika Oke. 4X ditambah 18 sama dengan 6 dikurang 2X. Nah, cara mengerjakannya adalah, ingat saya sudah pernah kasih di video bahwa kumpulkan semua yang punya variabel itu di sebelah kiri, sementara yang tidak punya variabel itu di sebelah kanan ya. Kuncinya seperti itu. Nah, maka tunggu supaya lebih enak kita pakai tabel aja. Tunggu ya. Sebentar, saya bikin dulu. Oke, di sebelah sini ada 4X tambah 18 itu sama dengan 6 dikurangi 2X. Oke. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ingat ya, saya sudah bilang kumpulkan semua yang punya variabel itu di sebelah kiri ya, yang tidak punya variabel silakan di sebelah kanan. Tunggu, ini oke, sorry ya. Nah, maka di sebelah sini kita serah ya, kalian mau hilangkan apa dulu. Misalnya saya dari sebelah kiri sini ya, perhatikan. Di sini ini ada 18. 18 ini konstanta ya, tidak punya variabel. Maka ini bukan tempatnya di sini dia. Bukan tempatnya. Nah, karena bukan tempatnya, maka 18 ini akan kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Adalah dengan dikurangi 18 ya. Dikurang, kenapa? Karena ini positif ya. Positif 18, makanya kita harus kurangi.
Sampai sini masih bisa ya, masih bisa ikut ya, masih bisa pahami. Maka kita akan kurangi. Saya tulis di bawah. Nah, ini kita saya kasih warna merah ya, supaya kalian jelas. Nah, kita akan kurangi dengan 18 supaya habis ya. Nah, karena di sebelah sini dikurangi dengan 18, otomatis yang di sebelah kanan itu juga harus dikurangi dengan 18. Kasih warna merah dulu supaya adil. Oke, bisa ya. Masing-masing dikurangi dengan 18 supaya adil. Nah, maka selanjutnya setelah dikurangi dengan 18, maka ini habis ya. 18 kurangi 18 habis, tinggal 4x. Tersisa 4x. Kemudian di sebelah kanannya, nah 6, lihat ini ya, dikurangi 18. 6 dikurangi 18 berarti sama dengan negatif 12 ya. Itu kembali ke materi bilangan bulat. Nah, dikurangi dengan 2x. Nah, sampai di sini sebelah kiri beres ya. Sebelah kiri sudah tidak ada lagi konstanta, semua yang ada variabelnya. Maka sekarang kita cek yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan ternyata ada variabel x. Ini bukan tempatnya. Di sini tempatnya konstanta yang di sebelah kanan. Maka ini akan kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan negatif ya? Negatif 2x. Maka cara menghilangkannya adalah dengan menjumlah atau menambahnya dengan 2x supaya habis jadi 0 ya. Ini negatif 2x, kita harus tambahkan dengan 2x supaya jadinya 0. Nah, kalau di sebelah kanan ditambah 2x, maka di sebelah kiri juga wajib ditambah dengan 2x. Oke ya, ini masih ada tanda sama dengan, berarti masih seimbang, kiri dan kanan ini seimbang. Oke, bisa ya. Terlanjut. Nah, setelah itu cara mengoperasikannya seperti biasa, tinggal kita pakai aljabar ya. 4x ditambah 2x hasilnya adalah 6x. Nah, di sebelah kanan negatif 2x nya kan habis, ditambah dengan 2x berarti tinggal negatif 12. Oke, kita mau mencari penyelesaian. Penyelesaian itu kemarin artinya kita mau cari nilai x-nya saja. Ya, kalau 6x sama dengan negatif 2, kita mau cari x-nya saja. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita membahagi 6x dengan 6. Ya, kita bahagi 6 supaya 6-nya ini jadi 1 ya. Tinggal x sendiri saja. Nah, kemarin saya pakainya jadikan pecahan. Nah, ini 6x bahagi 6 ya. Nah, karena di sebelah kanan kiri dibagi 6, maka di sebelah kanan juga wajib dibahagi dengan 6. Negatif 12 bahagi 6. Oke, maka 6 bagi 6 itu 1 ya, tinggal x saja. Nah, ini tinggal x. Nilai x sama dengan negatif 12 bagi 6. Di atas negatif, di bawah positif, tandanya beda. Maka pasti hasilnya bilangan negatif. 12 bagi 6 adalah 2. Maka jawabannya x sama dengan negatif 2. Oke, bisa ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya? Enggak. Nggak ada, jelas ini. Cukup jelas ya. Kalau ada yang mau tanya yang masih bingung, tanya memang ya, sebelum nanti. Kalau sudah selesai baru mau bertanya, sudah lambat ya, tanya memang sekarang. Tuh.
Jelas ya langkah-langkahnya ya? Oke, silakan dicatat. Ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Ada mau bertanya? Nyalakan mic-nya. Nggak ada? Ya kalau tidak ada silakan dicatat ya. Yang belum selesai juga silakan tulis. Jawabannya adalah X sama dengan negatif 2. C ya jawabannya. Oke ya, silakan ditulis karena ini nanti saya mau hapus ya. Saya mau ganti dengan soal lain. Silakan ditulis ya. Jadi saya buat begini supaya kalian bisa lebih paham ya. Jadi tanyalah kalau ada yang tidak dipahami ya. Oke, sudah. Saya hapus ya. Oke, tiada respon berarti saya hapus. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Perhatikan sekarang di nomor 5. Nah, nomor 5 sudah agak sulit sedikit, ditambah sedikit soalnya levelnya ya. Oke, soalnya 4. Ingat ya, dalam kurung ini berarti dikali ya. Saya sudah sering aja waktu di aljabar. Kalau dalam kurung ini berarti dikali. Kan 4Y tambah 10. Oke. Sama seperti tadi. Nah, di sini langkahnya adalah kita kerjakan dulu yang kiri, diselesaikan dulu ya. Tidak boleh langsung dipindahkan karena di sini ada operasi perkalian ya. Kita harus selesaikan dulu yang ini. Nah, maka caranya adalah dengan cara dikali masuk ya, seperti sudah saya ajar di aljabar. Berarti 4 ini kita akan kali masuk ke dalam ya. 4 dikali 2 Y. 4 kali 2 sama dengan 8 ya, berarti 8 Y. Nah, kali masuk lagi 4 dikali dengan ini negatif 3. Ya, negatifnya berarti negatif 12 atau dikurangi 12. Ya, di sebelah kanannya tidak ada yang dikerjakan, tulis kembali 4Y ditambah 10. Oke, sampai sini masih bisa ya, dikali masuk seperti biasa. Nah, sekarang sudah beres, tidak ada lagi yang perlu dikali, maka kita mau kumpulkan ya di sebelah kiri itu selalu ingat yang sebelah kiri adalah yang punya variabel. Yang sebelah kanan ini yang konstanta. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada negatif 12 ya, ada negatifnya. Ini bukan tempatnya di sini, jadi kita mau hilangkan. Cara menghilangkannya adalah dengan cara kita diapakan? Ditambah atau dikurang?
kurang sir. Ditambah, kan ini negatif 12. Maka supaya jadi 0 dia harus ditambah 12 kan? Negatif 12 tambah 12 0. Jadi lihat tandanya di sini. Kalau dia kurang maka harus jadikan tambah. Kalau tadi ini kan ini nomor 4 ini kan tambah. Jadi kita oposisinya kurang. Ya, oke, semoga tidak salah lagi. Nah, maka di sebelah kanan juga harus ditambah. Saya kasih warna merah. Oke, bisa ya. Saya mau masuk ini. Oke, jadi bisa ya. Yang sebelah kiri ditambah 12, sebelah kanan ditambah 12. Nah, sekarang hasilnya. Ini pasti sudah jadi 0 ya, pasti tinggal 8Y. Nggak usah lagi dihitung ya, kan memang tujuan kita kan menghilangkan dia. Nah, di sebelah sini 10 positif ya, 10 tambah 12 jadinya 4Y ditambah 22. Oke, yang kiri beres, hilang dari konstanta. Di kanan ini tempatnya konstanta, tapi ada punya variabel. Ini bukan letaknya di sini ya, bukan tempatnya, mengganggu dia. Maka yang kita lakukan adalah kita mau hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan positif 4Y adalah dengan cara ditambah atau dikurang? Ada mau bersuara? Ditambah? Kurang. Ya, dikurang dengan 4Y karena ini positif 4Y. Ya, supaya jadi 0 maka harus dikurang. Nah, otomatis yang di sebelah kanan juga mendapat perlakuan yang sama ya. Harus dikurangi dengan 4Y. Oke, bisa. Lanjut. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4Y. Sebelah sini berarti 4Y nya hilang kan, tinggal 22. Nah, sekarang kita mau mencari penyelesaian, artinya Y nya saja. Berarti ini 4Y harus dibahagi dengan 4 ya, harus dibahagi supaya Y nya jadi 1. Berarti ini 4Y kita bahagi dengan 4. Sama dengan di sebelah sini 22 bahagi dengan 4. Oke. Nah, 4 bagi 4 pasti tinggal ya 1 ya, tinggal Y, berarti Y kecil ya, Y kecil. Sama dengan 22 per 4. Ini tidak bisa ya, 22 dibagi 4 nggak bisa. Jadi 22 per 4 begini simpelnya. Kalau kalian mau ubah ini kan opsinya dalam bentuk pecahan campuran ya. Simpelnya begini. 22 dibagi 4 hasilnya adalah 5,5 ya. Kan 22 disanakan pokoknya 5,5. Uangmu 22.000 bagi 4 ya, sederhanakan 11 per 2 5,5. Mana 5,5 ini ya, 5/1/2. Nah, jadi boleh begitu ya, boleh caranya seperti, jadi kalian tidak usah lagi langsung ubah dulu bagi jadi pembagian. Enggak, kalau memang kalian bisa langsung dapat jawabannya 5/1/2 ya silakan ya, 5,5 jawabannya ya. Y sama dengan 5,5 atau 5/1/2. Oke, selesai. Positif ya, bukan negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Soal nomor 5, nomor 2 lah. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditulis. Silakan ditulis caranya ya. Selama menulis, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, silakan bertanya.
Oke, semua sudah ya? Sudah. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjut ke nomor 6 atau yang nomor ketiga ini ya. Ya, ini dia seperti tadi mirip, cuma dia ada ketambahan sedikit ini ya. Jadi yang di kiri dikerja, di sebelah kanan juga dikerja. Oke, kita coba 2Y tambah 3 dikurang. Oke, di sebelah kanan 3 Oke. Nah, ini kita harus kerjakan dulu ya. Jadi maksudnya kali masuk dulu sama seperti tadi ya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar lagi karena sudah paham. 4 dikali 2Y berarti 8Y. 4 dikali positif 3 ya. Ini positif 3 berarti positif 12. Maka jadinya ditambah 12 dikurang lagi dengan 2Y. 2Y yang dua ini ya. Nah, di sebelah sini kita kali masuk 3 dikali 4 12Y. 3 dikali positif 3 berarti positif 9 atau ditambah 9 ya. Oke, yang sebelah sini kita bereskan dulu ini yang 12 ini ya, bukan tempatnya di sini, maka kita harus hilangkan. Ini positif 12 berarti kalau mau menghilangkannya harus dikurangi ya. Yang ini 8 dengan 2Y nya boleh dikerja langsung ya. Jadi 8Y, perhatikan ya, 8Y dikurangi 2Y hasilnya adalah 6 ya, 6Y. Jadi seperti itu. Nah, 12 yang kita mau hilangkan, positif 12 itu kita kurangi dengan 12 ya, dikurang karena mau dihapuskan, dia mau dihilangkan. Oke, bisa ya. Nah, yang di sebelah sini juga itu harus dikurangi dengan 12 biar adil. Oke, beres ya. Ini ingat ya, 6Y ini dapatnya dari tadi 8 dikurangi 2 ya, hasilnya 6. Nah, 12 dikurang 12 habis 0, tinggal 6Y. Nah, di sebelah kanan 9 dikurangi 12, jawabannya adalah negatif. Ini 12Y negatif 3 ya. 9 dikurangi 12 negatif 3. Jadi makanya kurang 3. Nah, sekarang yang di sebelah kanan itu masih ada, ini tempatnya konstanta ya. Sekali lagi tempat konstanta, maka 12Y ini mengganggu, mau pindahkan dia. Dipindahkan ke sebelah ya. Dihilangkan, berarti kita harus kurangi dengan 12Y ya, supaya dia hilang. Nah, kalau di sebelah kanan dikurangi 12Y, di sebelah kiri juga harus dikurangi dengan 12Y. Jadinya 6Y dikurangi 12Y. Oke ya. Dikerjakan seperti biasa, 6 dikurangi 12 negatif 6. Di sebelah kanan tinggal negatif 3 ya, karena sudah hilang ini ya, Y nya sudah habis. Nah, sama seperti tadi kita mau mencari Y nya, kita mau mencari Y nya saja, berarti negatif 6Y nya kita bahagi dengan apa? Dibahagi dengan negatif 6 ya, sama-sama ya. Pokoknya apapun koefisien depan sini itu mengikuti di bawahnya ya, supaya dia jadi 1. Nah, di sebelah sini sama dengan, nah ini sama. Kita harus juga bahagi dengan negatif 6. Negatif 3 bahagi negatif 6. Sehingga hasil akhirnya ini pasti tinggal Y. Yang di sini, nah positif, min bahagi min jadinya positif ya. 3/6. 3/6 itu kita sederhanakan. Jadinya 1/6
2 ya. Kita sederhanakannya 1/2. Ingat dia positif karena ini negatif bahagi negatif. Nah, sampai di sini ternyata soalnya yang diminta adalah nilai Y tambah 5. Dia minta Y tambah 5. Nah, maka kesimpulan akhirnya Y ditambah 5 itu sama dengan, nah perhatikan sini ya. Kalau Y-nya setengah, maka Y tambah 5 pasti setengah tambah 5, 5 setengah. Yang mana 5 setengah? Ini ya, 5 1/2. Jadi jangan dibawa pusing ya. Kalian harus, tambah dulu. Saya hitung dulu, 5 terus tambah 1/2, misalnya kayak begini. Saya kerjakan dulu 5 ditambah 1/2, samakan penyebut atau apa, enggak usah ya. Tinggal lihat saja. Ingat, pecahan campuran itu pecahan penggabungan antara bilangan biasa dengan pecahan campuran ya. Maka kalau Y-nya 1/2 berarti Y tambah 5, berarti ini 1/2 ditambahkan 5, hasilnya adalah 5 1/2. Jadi tidak perlu lagi kalian harus menghitung pakai cara samakan penyebutnya atau apa, enggak usah ya. Jadi langsung saja 5 1/2. Oke, selesai sampai situ. Sampai sini ada yang mau bertanya untuk soal yang ini? Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, sangat kecil ya. Oke, kalau tidak ada, silakan ditulis lagi. Silakan ditulis. Bagi yang belum ditulis, yang mau bertanya silakan bertanya. Tunggu ya, saya cari dulu soal yang dia ada pecahannya ya. Nah, itu yang kemarin kayaknya banyak salah juga, sorry. Selesai dulu soalnya ya, yang ada pecahannya, supaya kalian bisa belajar juga pecahan. Bilang kalau sudah ya. Saya kasih waktu 2 menit. Setelah 2 menit kita akan lanjut.
Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7 ini saya tidak bahas karena ini mirip ya. Ini mirip saja dengan soal-soal yang di atas ya. Kerjakan dulu. Cuma ini lebih banyak aja yang dikali masuk ya. Lebih banyak yang dikali masuk. Jadi lebih panjang sedikit saja dia, tapi sama seperti tadi ya. Nah, intinya cara mengerjakannya adalah kalau kalian tidak yakin dengan jawabanmu, nih masukkan nilai yang ini, nilai Y ini 1/2, masukkan ke atas sini. Ya, kasih masuk ke sini Y-nya, ganti semua Y-nya, ganti Y-nya. Kalau nilai yang sebelah kiri itu sama dengan nilai di sebelah kanan, berarti jawabanmu benar. Ya, stop dulu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalian harus uji ya. Kasih masuk nilai yang kalian dapatkan itu, nilai X atau nilai Y yang kalian temukan, masukkan ke soalnya. Ganti nilainya ya. Nah, substitusi, materi aljabar substitusi. Nah, kalau hasilnya berbeda, kiri dan kanan itu beda, maka pasti ada yang salah dengan jawabanmu. Silakan dicek ulang. Nah, tapi kalau kau masukkan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan setelah kau substitusi nilai variabelnya, kau ganti, dan hasilnya sama, yang sebelah kiri misalnya dapatnya 10, yang sebelah kanan juga 10, sama kiri dan kanan, berarti jawabanmu sudah benar. Ya, itulah yang dimaksud dengan persamaan ya. Jadi yang kiri harus seimbang dengan yang di sebelah kanan, harus sama. Nah, kalau sebelahnya beda, tidak sama, nah itu nanti akan masuk ke materi kita selanjutnya ya, materi terakhir. Namanya pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan itu karena memang tidak sama timbangannya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Itu nanti akan kita pelajari di hari Rabu ya. Sebenarnya sama saja materinya, cuma bedanya tandanya ya. Kalau di sini kita menggunakan tanda sama dengan, di materi terakhir pertidaksamaan kita menggunakan tanda ketaksamaan. Tanda yang tidak sama itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan ya. Ada 4 tanda yang akan kita pelajari nanti. Jadi sama konsepnya, masih timbangan, tapi ya itu ya, pasti ada salah satu sisi yang lebih berat. Nah, soal terakhir saya siapkan dulu. Saya hapus dulu gambarnya. Kita akan tunggu ya. Oke. Soal terakhir saya akan siapkan dulu. Kita akan bahas soal yang ada pecahannya ya di dalamnya, supaya kalian bisa lebih paham. Yang ada pecahan ini biasanya susah nih. Tunggu ya. Oke, semua bisa lihat soalnya ya. Ini gambarnya agak buram karena kecil gambarnya. Nah, kita disuruh mencari, tentukan penyelesaian dari P. Berapa nilai P-nya? Ya, nah 1/2 dikurangi P per 5 sama dengan 1/10. Nah, kita disuruh mencari nilai P-nya. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Cuma mungkin di video itu ada yang sedikit salah ucap ya. Itu yang bikin kalian bingung. Oke, kita coba kerjakan ya. Perhatikan baik-baik. Saya tulis dulu soalnya. 1/2 tunggu ya. Oke, 1/2
per 2 dikurangi P per 5 sama dengan 1 per 10. Nah, cara mengerjakannya adalah bagaimana? Pertama, kita hilangkan dulu pecahannya. Ini ya, di sini ada penyebutnya 2, 5, ada 10. Kita mau hilangkan. Nah, kemarin saya bilangnya hilangkannya kali dengan yang paling besar ya. Nah, tapi sebenarnya begini. Sorry, kemarin ada yang saya salah ucap ternyata. Setelah saya perhatikan, harusnya begini. Bagaimana? Kita patokannya adalah menghilangkan semua penyebut yang di bawah. Ini ya, 2, 5, 10 ini mau dihilangkan. Caranya adalah dengan bagaimana? Paling mudah adalah kalikan dengan KPK-nya. Saya pindah di sini. Saya akan tambah keterangan. Kalikan dengan KPK Oke, kita harus kalikan dengan KPK semua penyebutnya. Maksudnya apa? Ini ya, lihat. Penyebutnya di sini adalah 2. Oke, 2, 5 dan 10. Maka cari KPK-nya. Mana yang bisa dikali? Kalau kita kali ini ya, kalau kita kali dia habis bisa dibahagi 2, bisa dibahagi 5, bisa dibahagi 10. Itu intinya. Ya, kalau misalnya saya mau kali dengan 5. Kalau kau kali 5, maka hanya ini yang hilang. 2-nya ini tidak, 10-nya ini tidak. Kau masih ada pekerjaan lain lagi. Maka kita kalikan dengan KPK-nya. 2, 5, 10 itu KPK-nya adalah 10. Kalau semua dikali 10, 10 bisa dibagi 2. 10 bisa dibahagi 5. 10 bisa dibagi 10. Selesai urusan loh. Ya, di situ kemarin yang ada sedikit salah ya. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Maka cara kerjanya adalah semua itu harus dikali dengan 10. Tunggu ya, saya kasih warna merah dulu. Oke, semua dikali dengan 10. Maka di sebelah kiri juga harus dikali 10. Nah, oke, bisa ya, semua dikali 10 dikali 10. Maka kalau dikali 10, yang di sebelah kanan, bebas ya, kiri dulu. Nah, sorry, ini semua harus dikali ya, jadi di dalam kurung. Oke, dia wajib di dalam kurung ya, wajib di dalam kurung karena akan dikali 10 semuanya ya, semua dikali 10. Nah, maka caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita kali masuk ya. Kalau tadi kali masuknya dari sebelah kiri ya, sekarang dari sebelah kanan, sama saja. 10 dikali 1/2, 10 dikali setengah, jadinya sama aja dengan 10 bahagi 2, 10 kali setengah. Atau harus saya tulis lagi? Saya tulis juga supaya kalian tidak bingung ya. Dikali masuk 10 dikali 1/2 berarti 10. Berarti jadinya 10/2. Kurang ya karena di sini minus. 10P di bawahnya per 5 ya. Oke. Yang kiri beres dikali, yang sebelah kanan lagi. 1 dikali 10. Di atasnya dikali ya. 1 dikali 10 hasilnya 10, di bawah lagi per 10. Oke, bisa ya, lanjut. Nah, kerjakan seperti biasa. 10 bahagi 2, 5. 10 dibahagi 5 maka hasilnya 2 ya, 2P. Di sini 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, sampai sini beres. Nah, sekarang kita lihat, ingat sebelah kiri adalah tempat yang punya variabel ya, variabelnya P. Nah, 5 ini mengganggu, makanya kita mau hilangkan.
5-nya ini positif ya, positif. Berarti kalau dia positif, kita harus apa? Tambah atau kurang? Kurang. Dikurang ya, dikurang dengan 5. Supaya nanti ini positif dikurang ini jadinya habis ya 0 ya. Nah, di sebelah sini juga dilakukan hal yang serupa, yaitu apa? Dikurangi dengan 5 ya. Jangan dikurangi dengan 1 ya. Ada yang saya lihat begitu biasa. Dikurangi 1. Karena di sini 1 enggak ya, mengikuti patokannya sebelah kiri situ. Oke, 5 kurang 5 habis, tinggal negatif 2P. Di sebelah kanan 1 kurang 5 adalah negatif 4. Ya. Nah, lanjut langkah terakhir adalah kita mau mencari nilai P, maka kita harus bahagi dengan, kita menghilangkan negatif 2 ini ya, kita menghilangkan negatif 2-nya. Maka negatif 2P itu harus negatif 2P itu harus dibahagi juga dengan negatif 2 ya, harus sama-sama negatif 2 ya supaya jadi 1. Jangan cuma 2 saja. Nah, di sebelah sini juga lakukan hal yang sama. Hal yang sama itu negatif 4 dibahagi dengan negatif 2. Nah, sehingga langkah terakhir langsung saja yang di sini negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya P sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Min bahagi min hasilnya positif 2. Oke, selesai sampai di situ. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas ini? Saya terpotong. Bisa? Bisa. Oke, silakan dicatat. Tanya kalau ada yang tidak dipahami. Sebelum saya hapus ya.